Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kondisi tidak mendukung kita untuk bertatap muka, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam kesempatan ini saya sampaikan untuk semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja untuk kebaikan bersama. Kita mulai saja pertemuan kali ini, yaitu sebuah pengantar dalam teknik produksi ikan satu, yaitu aquaculture sebagai bentuk ekosistem. Sebagian mungkin sudah di luar kepala mengenai pengertian ekosistem itu sendiri. Ya, dalam bukunya mengenai dasar-dasar ekologi, Odum 1993 menjelaskan mengenai pengertian ekosistem, yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya terdapat sebuah organisme, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia dan lingkungannya, di mana keduanya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Undang-Undang tahun 1997 mengenai lingkungan hidup, ekosistem dijelaskan sebagai suatu tatanan hidup yang menjadi satu yang utuh dengan menyeluruh antara semua unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Adapun unsur lingkungan hidup dalam hal ini adalah komponen ekosistem, terdiri dari komponen biotik, yaitu komponen ekosistem berupa benda hidup atau organisme. Contoh, tumbuhan air sebagai produsen, ikan sebagai konsumen, bakteri pengurai yang berperan sebagai dekomposer, dan komponen abiotik atau komponen yang terdiri dari benda mati atau benda tidak hidup. Contoh di sini adalah parameter batas air seperti suhu, salinitas atau kadar garam, cahaya, dan benda-benda hidup lainnya. Ekosistem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pembagian ekosistem ini berdasarkan unsur campur tangan manusia dalam ekosistem tersebut. Pada ekosistem alami, hubungan timbal balik unsur lingkungan pada suatu wilayah tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan pada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang dipengaruhi atau adanya unsur campur tangan manusia. Dalam hal ini dilakukan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa kegiatan aquaculture atau budidaya ikan merupakan sebuah ekosistem buatan. Lalu apakah aquaculture itu? Dijelaskan oleh Barnabe tahun 1994 dalam bukunya Biology and Ecology of Culture Species, mengatakan bahwa aquaculture merupakan sebuah seni dalam meningkatkan dan memelihara organisme akuatik, baik itu tanaman maupun hewan. Aquaculture atau budidaya perikanan didefinisikan pula adanya upaya campur tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan reproduksi atau memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu sehingga diperoleh keuntungan. Dari penjelasan tersebut, hal yang mendasar dalam kegiatan aquaculture adalah adanya upaya manipulasi lingkungan akuatik, baik alami maupun buatan, untuk memproduksi biota akuatik dalam rangka mendapatkan keuntungan. Jadi jelasnya ada setidaknya dua unsur, yaitu manipulasi dan keuntungan atau profit. Jadi tujuan aquaculture atau budidaya perikanan adalah menghasilkan biota akuatik dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia untuk pangan dan non-pangan. Contoh kebutuhan pangan adalah pemenuhan kebutuhan akan protein. Selain itu untuk non-pangan seperti restocking, rekreasi, ikan hias, bahan baku industri, dan beberapa tujuan lainnya. Sebelumnya kebutuhan akan protein hewani dipenuhi dari hasil tangkapan ikan. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, ketersediaan hasil tangkapan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu jumlah hasil tangkapan sudah mencapai titik overfishing. Disinilah peranan budidaya menjadi penting. Ini terlihat pada grafik bahwa ada peningkatan aktivitas produksi budidaya dibanding dengan aktivitas tangkap yang sudah mulai stagnan. Kegiatan budidaya terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber air. Kegiatan budidaya dikategorikan menjadi budidaya air tawar, layau, dan laut. Pembagian kategori tersebut berdasarkan kandungan garam pada air yang digunakan untuk budidaya. Kemudian berdasarkan tingkat teknologi, kegiatan budidaya dibagi menjadi 4, yaitu budidaya secara ekstensif atau tradisional, budidaya semi intensif, budidaya intensif, dan super intensif. Pada budidaya tradisional atau ekstensif, teknologi yang digunakan sangatlah sedikit, bahkan lebih banyak mengandalkan kondisi alam. Sebagai contoh, pakan yang digunakan hanya sebatas pakan alami yang disiapkan dalam tahapan pengolahan tanah atau persiapan lainnya.
Sedangkan pada tingkatan budaya yang lebih tinggi, misalkan budaya semi intensif, penambahan teknologi seperti pemberian pakan telah digunakan untuk memacu pertumbuhan. Sedangkan pakan alami sudah mulai ditinggalkan. Bahkan pada budaya intensif dan super intensif, selain teknologi penyediaan pakan buatan, terdapat teknologi lain, yaitu misalkan penyediaan oksigen, otomatisasi pemberian pakan, dan lainnya. Nah, di sini pengaruh unsur alami sudah sangat dikurangi, bahkan mungkin tidak ada lagi. Lalu apa saja yang menjadi unsur atau komponen dalam sebuah sistem budidaya ikan? Ya, setidaknya dalam sistem budidaya ikan ada 3 komponen dasar, yaitu wadah, media, dan biota. Ketiga komponen ini menjadi penentu keberhasilan kegiatan budidaya. Yang pertama adalah wadah budidaya. Berikut beberapa jenis wadah yang banyak digunakan dalam kegiatan budidaya. Pertama, kolam tanah. Wadah jenis ini biasa ditemukan pada kegiatan budidaya tradisional. Kolam tanah ini di beberapa daerah dikenal dengan nama balong atau balongan atau tambak. Nah, untuk tambak ini sendiri lebih khusus untuk kolam yang berada di daerah pesisir atau dekat laut. Berikutnya adalah kolam beton. Kolam jenis ini banyak digunakan untuk budidaya semi intensif, intensif, bahkan super intensif. Meskipun investasi yang dibutuhkan pada kolam beton ini cukup tinggi, namun karena sistem budidaya yang digunakan adalah intensif dan super intensif, keuntungan yang diperoleh pun juga tidak sedikit. Selanjutnya adalah kolam air deras. Kolam-kolam air deras banyak digunakan pada daerah pegunungan atau daerah hulu sungai. Jenis budidaya yang digunakan pun lebih banyak super intensif. Di sini pemacuan pertumbuhan dilakukan dengan menambah debit air dan mempercepat arus. Dengan arus yang cepat, nafsu makan ikan pun akan bertambah sehingga pertumbuhan pun dapat dipacu. Penggunaan akuarium sebagai wadah budidaya sedikit berbeda tujuan dibanding dengan wadah budidaya lainnya. Untuk wadah budidaya sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan protein, sedangkan wadah akuarium lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rekreasi seperti untuk pemeliharaan ikan hias. Berikutnya kolam reservasi. Kolam reservasi terutama digunakan untuk budidaya intensif dan super intensif. Penggunaan kolam reservasi akan efisien terutama pada daerah yang miskin atau kekurangan air. Kolam dengan menggunakan sistem reservasi ini terutama pada tempat-tempat di mana aturan penggunaan air sangat ketat. Untuk di perairan umum seperti sungai, danau, ataupun rawa, berkembang pula wadah-wadah yang sering digunakan untuk tempat budidaya seperti keramat jaring apung, jaring kancak, serta keramba. Dari beberapa contoh wadah yang digunakan untuk budidaya dapat disimpulkan bahwa wadah budidaya harus mampu menampung media budidaya, dalam hal ini adalah air, dan mampu membatasi ruang gerak biota budidaya.